Salam sejahtera, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di SS Channel. Di video kali ini saya membahas tentang bagaimana kita mengenali Alkitab. Namun demikian, saya mengingatkan sebelum kita lebih lanjut untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika saudara menyukainya, silakan tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman. Dan jika saudara memiliki komentar tertentu, ada saran tertentu, bahkan kritik tertentu, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan untuk mengetahui video-video saya berikutnya, saudara silahkan memencet tombol lonceng ini. Dan baiklah, kita segera saja, langsung saja memulai belajar untuk mengenali Alkitab. Saudara, di dunia ini ada banyak sekali jenis cetakan, bentuk cetakan Alkitab. Ada yang dalam bahasa Indonesia bentuk seperti ini, biasa dipakai untuk perkawinan. Ada juga bentuk Alkitab Deuterokanonika yang biasa dipakai saudara kita di gereja Katolik. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, dan ini yang paling umum, Holy Bible. Lalu juga ada Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Juga ada Alkitab edisi studi untuk kita mengenali beberapa informasi berkaitan dengan latar belakang Alkitab tertentu, teks-teks tertentu, sejarahnya, dan sebagainya. Juga dalam cetakan ataupun juga yang berbahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Demikian juga bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian juga ada Alkitab dengan berbahasa yang lain, berbahasa Arab, dan masih ada banyak lagi di dunia ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk penerjemahan Alkitab. Termasuk juga ada bahasa Batak Karo atau Batak Toba. Demikian juga dalam bahasa Sunda. Singkatnya, di dunia ini ada begitu banyak ragam cetakan Alkitab dengan ratusan bahkan ribuan bahasa yang ada di dunia. Itulah Alkitab dengan cetakan yang beragam, dengan latar belakang bahasa yang juga beragam. Dan sekarang mari kita mencoba mengenali isinya secara perlahan-lahan. Secara umum, Alkitab terdiri dari dua jenis perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terbagi ke dalam beberapa kelompok kitab. Yang pertama adalah kelompok kitab Torah atau kadang disebut sebagai Pentateuch, yang berarti 5 tulisan. Juga dilanjutkan dengan kelompok kitab sejarah. Setelah itu ada kelompok kitab sastra di Perjanjian Lama, dan ditutup dengan kelompok kitab para nabi. Nah, di Perjanjian Baru kita juga akan mengenal beberapa jenis pengelompokan. Yang paling kita kenal pertama itu adalah Injil. Nah, di sini saya hendak mengingatkan bahwa Injil tidak sama dengan Alkitab. Injil adalah bagian dari Alkitab. Injil adalah 4 kitab pertama yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dilanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul, dan setelah itu ada kelompok kitab surat-surat. Ada cukup banyak surat-surat yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, dan nanti kita akan mengenalinya. Dan terakhir ditutup oleh kitab Wahyu. Selanjutnya, saudara, kita akan mencoba mengenali satu demi satu kitab apa saja yang ada di dalam pengelompokan kitab-kitab ini. Mari kita mulai. Alkitab Perjanjian Lama. Kelompok kitab yang pertama adalah kitab Torah atau Pentateuch, 5 kitab. Sebagai nama-namanya, maka kelompok kitab ini terdiri dari 5 jenis kitab. Yang pertama itu adalah kitab Kejadian, kemudian kitab Keluaran, ada kitab Imamat, ada kitab Bilangan, ada kitab Ulangan. Inilah 5 kitab pertama di Perjanjian Lama dalam pengelompokan kitab Pentateuch atau Torah. Selanjutnya kitab sejarah yang terdiri dari banyak kitab juga. Ada kitab Yosua, ada kitab Hakim-Hakim, ada kitab Rut,
ada kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, kitab 1 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh. Sedikit saja informasi, Tawarikh ini kurang lebih sama artinya dengan tarikh atau zaman atau masa. Kemudian ada kitab Ezra, ada kitab Nehemia, dilanjutkan dengan kitab Esther. Nah, selanjutnya kelompok kitab berikutnya adalah kelompok kitab sastra yang terdiri dari kitab Ayub, kitab Mazmur, atau saudara kita kadang menyebutnya dengan sebutan Zabur, dilanjutkan dengan kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah, dan juga ditutup kitab Kidung Agung. Nah, yang terakhir kelompok kitab adalah kelompok kitab nabi-nabi yang terdiri dari kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yeremia, kitab Ratapan, kitab Nabi Yeskiel, kitab Nabi Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Inilah kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab Torah terdiri dari 5 kitab, kelompok kitab sejarah ada 12 kitab, kitab sastra ada 5 kitab, dan kitab para nabi ada 17 kitab. Semuanya berjumlah 39 kitab di Perjanjian Lama. Selanjutnya kita akan masuki kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru kita juga mengenal ada beberapa pengelompokan. Yang pertama itu adalah Injil. Injil itu sendiri berarti kabar baik. Terdiri dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Hanya 4 Injil. Dilanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul. Dilanjutkan lagi dengan pengelompokan kitab surat-surat yang terdiri dari surat Roma, surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, surat Galatia, surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, surat 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika. Ini semua adalah surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu. Selanjutnya ada surat-surat yang ditujukan secara pribadi. 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan juga nanti ada kitab Ibrani atau surat Ibrani. Setelah itu ada juga surat-surat yang ditulis oleh Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, serta ditutup oleh surat Yudas. Dan terakhir sekali dari Alkitab Perjanjian Baru, bahkan kitab terakhir dari seluruh Alkitab itu adalah kitab Wahyu. Injil itu terdiri dari 4 kitab, Kisah Para Rasul hanya 1 kitab, tentu saja. Surat-surat terdiri dari 21 kitab, Wahyu 1 kitab, dan total semuanya di Perjanjian Baru adalah 27 kitab. Baiklah, jika saudara menyukai video ini, saya mengingatkan kembali untuk subscribe, tekan tombol like-nya, bagikan kepada teman-teman, dan berikan komentar untuk perbaikan ataupun juga untuk pengembangan video-video selanjutnya, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru yang akan saya tampilkan berikutnya. Baiklah, saudara sekalian, kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya, dan salam persatuan NKRI harga mati.